Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kuliah tamu pada sore hari ini. Sore hari ini, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita kakak aja ya. Iya, iya. Kalau Bapak Afdal kok kayaknya gimana Iya. gitu. Jadi ini teman-teman, ini alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kakak Muhammad Afdal Yanuar SH. Ya, beliau dulu alumni angkatan berapa ya, Kak Afdal? 2013, Ibu. 2013, ya. Dan sekarang beliau bertugas di PPATK. Jadi memang relevan sekali dengan materi perkuliahan ya. Jadi mulai minggu-minggu terakhir ini, minggu ke-12, 13, 14 hingga 15 itu sudah membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Beliau itu tidak hanya bertugas di PPATK, tetapi juga sudah menulis buku berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset. Terima kasih Kakak Afdal dari Jakarta sudah bergabung bersama kami di sini untuk bersama-sama membagikan pengetahuan, ilmu ya mengenai tentang tindak pidana pencucian uang ini, sehingga teman-teman nantinya mendapatkan pengetahuan mengenai tindak pidana pencucian uang, terutama prakteknya ya, karena kami dosen-dosen ini akademisi biasanya hanya tahu teori, oh aturannya kayak gini, padahal di dalam praktek bisa saja berbeda, tanda kutip ya, maksudnya tidak serta-merta cetakan aturan diterapkan ke kasus demikian begitu gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti juga kalau teman-teman mau bertanya akan disediakan sesi tanya jawab setelah pemaparan Kak Afdal. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Kak Afdal Yanuar untuk mempresentasikan atau menceritakan berbagi bersama kita semua mengenai tindak pidana pencucian uang. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Hijrah. Izin Bu, saya bisa sampaikan materi sampai jam berapa Ibu, biar saya bisa manage waktunya Bu. Masih termute Ibu? Ya, waktunya 100 menit Dek kalau mengikuti mata kuliah. Jadi kalau tadi harusnya mulai di 15.50 waktu Indonesia Tengah, ya. Berarti harusnya 16.50. Tapi kalau boleh supaya teman-teman juga bisa bertanya, mungkin sampai pukul 17 ya. Baik, atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, selebihnya kita pakai untuk sesi tanya jawab. Siap Bu. Selebih senang saya kalau banyak yang tanya jawab nanti Bu. Ya, silakan. Baik, saya mulai Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ibu Hijrah yang saya hormati, teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja Ibu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan kepada teman-teman sedikit materi kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Spesifik itu dalam konteks bagaimana historical sehingga kemudian dia ada sampai kepada implementasi dari ketentuan-ketentuan di dalam kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Mungkin pada kesempatan kali ini saya belum membahas soal instrumen-instrumen khusus yang ada dalam Undang-Undang TPPU, tapi baru sebatas pada mengulik secara lebih detail terkait dengan anatomi dari setiap delik yang diatur di dalam Undang-Undang TPPU. Baik teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang hukum pembuktian, di dalam hukum pidana kita kenal sebuah azas atau kita kenal sebuah pameo yang menyatakan in criminalibus probationes deben esse luce clariones. Maknanya apa? Bahwa ketika kita berbicara tentang pembuktian dalam hukum pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya apa? Kalau kita hendak membuat clear permasalahan-permasalahan seputar tindak pidana pencucian uang, kita harus clear dari aspek material maupun dari aspek formilnya. Sehingga kemudian apa yang kita gaungkan, apa yang kemudian kita argumentasikan nantinya, anggaplah misalnya kita argumentasikan di tengah persidangan, baik oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum ketika hendak melakukan pembelaan. Begitu pula majelis hakim ketua menuangkan pemikiran-pemikirannya di dalam ratio decidendinya, itu secara crystal clear dapat diargumentasikan secara logis. Saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana, teman-teman sekalian. Secara praktikal, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering, ada pernyataan-pernyataan yang sering muncul. Katanya, tindak pidana pencucian uang itu seperti sebuah teh botol sosro. Maknanya apa? Mereka menganggap bahwa setiap tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan selalu ada pencucian uangnya.
Apapun makanannya, selalu minumannya adalah teh botol sosro. Apapun tindak pidana asalnya, selalu ada TPPU-nya. Pertanyaannya kemudian, apakah pernyataan seperti itu kemudian benar? Ini yang harus kita luruskan. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang tindak pidana pencucian uang, ada dua hal secara fundamental yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Apakah paradigma yang akan kita angkat itu adalah paradigma tentang rezim atau sistem di dalam anti pencucian uang dan pendanaan terorisme? Ataukah kita sedang berbicara tentang delik? Kalau kita sedang berbicara tentang rezim, maka kita akan membicarakan tentang seluruh sistem, seluruh elemen-elemen yang bergerak di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik itu di sektor pencegahan maupun di sektor pemberantasan. Mungkin saya buat spesifik saja. Kalau kita baca ketentuan pasal 40 huruf D, junto pasal 44 Undang-Undang TPPU, nomenklatur yang digunakan adalah pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita berbicara tentang sistem, kita tidak hanya melulu ngomong soal tindak pidana pencucian uang saja. Contoh, misalnya, penyidik sedang menyidik suatu perkara yang terkait dengan harta kekayaan, tapi belum menemukan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, bolehkah penyidik meminta informasi, laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan kepada PPATK? Jawabannya boleh. Tetapi, kalau kita berbicara tentang tindak pidana, maka melekat prinsip legalitas di sana. Mahtal itu mengemukakan bahwa kalau kita berbicara tentang legalitas, ada 4 prinsip yang ada di sana. Apa itu teman-teman sekalian? Yang pertama ada lege serta. Kedua lege stricta, dan lege previa. Kita masuk kepada lege serta misalnya. Harus jelas rumusan deliknya. Pertanyaannya, apakah rumusan delik pencucian uang hanya membicarakan tentang hasil kejahatan saja? Sehingga kemudian paradigma tadi yang mengatakan apapun TPA-nya selalu ada tindak pidana pencucian uang. Nyatanya tidak. Nyatanya di sana ada unsur pembeda yang disebut dengan menyembunyikan atau menyamakan. Dalam hukum pidana, ini diistilahkan dengan istilah bestandelen delik, inti delik. Nanti ada lagi, saya akan jelaskan soal kenapa menyembunyikan menyamarkan bisa juga masuk ke dalam elemen delik. Jadi teman-teman sekalian, poinnya adalah kita harus membedakan paradigma antara rezim dengan paradigma tentang delik. Kalau rezim, apapun tindak pidananya, rezim anti pencucian uang bisa bergerak. Bisa dioperasikan. Selama memang sesuai dengan ketentuan. Misalnya minta informasi. Atau misalnya mempersangkakan TPPU tapi belum tentu ada tindak pidana pencucian uang ketika dibuktikan menggunakan instrumen-instrumen khusus yang ada di Undang-Undang TPPU. Misalnya pasal 20 di dalam untuk penyidik misalnya pasal 72, minta informasi ke bank tanpa otorisasi dari OJK. Kemudian melakukan pemblokiran, penundaan transaksi oleh penyidik. Kemudian melakukan penyitaan aset tambahan ketika proses persidangan pasal 81 Undang-Undang TPPU. Itu semua ada. Ini hanya bisa digunakan kalau kemudian setidaknya disangkakan TPPU. Tapi apakah terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang? Itu tunggu dulu. Kita ngomongin delik nanti itu. Kita ngomongin delik, kita berbicara tentang prinsip-prinsip legalitas di dalamnya. Teman-teman sekalian, kita masuk kepada hal-hal yang sifatnya teoretikal dulu. Ini mungkin saya sudah tidak usah jelaskan panjang lebar. Poinnya adalah begini teman-teman. Kalau kita bicara tentang pencucian uang, hal pertama, hal paling fundamental yang harus kita pahami adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Apa itu menyembunyikan? Dan apa yang disembunyikan dan disamarkan? Yang disembunyikan dan disamarkan itu adalah hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana itu apa? Baca pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Huruf A sampai Z. Jadi pasal 2 ayat 1 tidak ngomongin predicate crime, ANSI, tapi ngomongin proceed of crime. Harta kekayaan. Hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana. Di sini teman-teman, kalau kita baca doktrinnya Teichmann, dia ngomongin soal menyembunyikan sebenarnya. Membuat sulit untuk ditelusuri, itu makna dari menyembunyikan. Sedangkan yang disebutkan oleh Koreho dan kawan-kawan, itu menyamarkan. Membuat sulit untuk dibedakan mana yang sah, mana yang tidak sah. Aset hasil kejahatan nampak seolah-olah sah, itu namanya menyamarkan. Itu poin pentingnya. Saya tidak usah panjang lebar membahas ini.
Ini nanti slide-nya akan saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan sampaikan seperti ini. Kenapa ini penting? Simons pernah mengungkapkan, memahami delik harus dipahami apa yang menjadi beduling wasdawat khef. Harus dipahami apa yang menjadi maksud pembentuk undang-undang. Biar apa? Biar pemahaman tentang delik itu tidak menjadi cacat. Kemudian yang kedua, Pompe. Pompe mengungkapkan ada dua bentuk delik. Ada Tatbestat Masih Keit, dan yang kedua adalah Westenschaft. Kita ngomongin Tatbestat Masih Keit, dia tidak mempertimbangkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Tapi kalau kita berbicara tentang Westenschaft, wajib memperhatikan apa yang menjadi maksud pembentuk undang-undang. Sederhananya begini kata Westenschaft. Apakah ketika ada seseorang yang sedang membawa uang negara untuk dibawa ke bank, ya, dimasukkan ke dalam satu mobil, kemudian mobil ini mau dibawa ke bank tadi kan, sementara di dalam perjalanan, ternyata dia dicegat oleh segerombolan perampok. Perampok itu mengambil seluruh uang yang ada di mobil. Uang ini uang negara. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sebuah kejahatan korupsi? Secara unsur memenuhi pasal 2 loh. Memperkaya diri sendiri, ya kan? Merugikan keuangan negara, uang negara yang diambil. Ini yang dicontohkan oleh Westenschaft untuk menunjukkan bahwa pemahaman delik yang Tatbestat Masih Keit yang hanya merujuk pada bunyi pasalnya ANSI itu keliru. Maka kita harus memahami apa yang menjadi beduling wasdawat khef. Maksud dari pembentuk undang-undang. Teman-teman sekalian, di dalam rasio legis pembentukan Undang-Undang 8/2010 ada 5 poin utama kenapa kemudian undang-undang ini dibentuk. Di antaranya itu adalah mengikuti standar-standar yang telah ditentukan oleh FATF. Yang mana FATF merupakan satu satgas organisasi internasional yang memang bergerak di bidang atau menjadi leading sektor di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini nanti bisa dibaca lah. Nah, poin penting yang saya mau sampaikan adalah poin E-nya. Kenapa? Kan ini ada kaitannya dengan paparan berikutnya. Teman-teman sekalian, tadi kita ngomongin standar internasional, FATF recommendations, menjadi salah satu hal yang menjiwai pembentukan Undang-Undang 8/2010. Kita akan bahas soal sejarah kriminalisasinya. Tindak pidana pencucian uang secara yuridis atau dalam pemahaman internasional diakui secara legal itu baru diintrodusir di dalam rekomendasi 3 FATF recommendations. Dulu rekomendasi 1 pada tahun 89. 2012 diperbarui menjadi rekomendasi 3. Apa kata rekomendasi 3 teman-teman sekalian? Tindak pidana pencucian uang itu harus didasarkan pengkriminalisasiannya pada 2 konvensi. Yang pertama adalah Vienna Convention 88 atau sering juga disebut dengan istilah United Nations Convention Against Illicit Traffic of Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances. Dan yang kedua adalah Palermo Convention 2000. Yang lazim kita sebut juga dengan istilah United Nations Convention Against Transnational and Unorganized Crimes. Vienna Convention 88 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997. Palermo Convention 2000 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Ketentuan-ketentuan ini sangat penting bagi teman-teman untuk memahami beberapa hal-hal yang penting dalam pemahaman atau paradigma tentang pencucian. Setelah itu kemudian, tadi kita rujuk ke rasio legisnya ya. Rasio legis Undang-Undang TPT mengatakan salah satu semangat yang menjiwai pembentukan Undang-Undang 8/2010 adalah menyelaraskan antara yang ditentukan di dalam FATF recommendations dengan undang-undang yang akan dibentuk dalam ini Undang-Undang TPU. Sehingga seharusnya ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang TPU termasuk kriminalisasi kejahatan-kejahatannya harus selaras dengan ketentuan yang diatur di dalam Vienna Convention 88 atau Palermo Convention 2000 sebagaimana amanat rekomendasi 3 FATF. Bahkan teman-teman sekalian, di tahun 2001 Indonesia pernah masuk dalam Non-Cooperative Countries and Territories List, blacklist lah dari FATF. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia belum memiliki yang namanya Undang-Undang TPPU. Kemudian di tahun 2002 dibentuklah Undang-Undang 15 tahun 2002 pada tanggal 17 April 2002 yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang meskipun masih berbeda dengan yang sekarang. Pasal 4 yang sekarang itu belum ada dulu. Dia baru ada pada tahun 2010. Setelah itu kemudian tahun 2003 diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Dan setelah itu Indonesia keluar dari
Non-Cooperative Countries and Territories List pada tahun 2005. Setelah itu diselaraskan lagi dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi melalui Undang-Undang 8 2010. Meskipun masih ada beberapa hal yang belum selaras. Nanti kita akan bahas. Baik teman-teman sekalian. Kita akan berbicara selanjutnya soal karakteristik penting di dalam pemahaman pencucian uang. Ada beberapa nomenklatur yang selalu diidentikan dengan kejahatan pencucian uang. Bahkan satu lagi mungkin lazim kita dengar ya. Dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah extraordinary crimes. Pertanyaannya, apakah benar TPPU adalah extraordinary crimes? Saya akan jawab dulu secara yuridis. Pertama, pencucian uang sering disebut sebagai organized crimes. Apa itu organized crimes, teman-teman sekalian? Nanti bisa dicek di dalam ketentuan artikel 2 huruf A Palermo Convention 2000 atau UNTOC tadi. United Nations Convention Against Transnational and Organized Crimes. Nanti cek di pasal 2 atau artikel 2 huruf A. Apa yang dimaksud dengan organized crimes? Itu adalah kejahatan yang dilakukan setidaknya oleh 3 orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan serious crimes yang tujuannya adalah memperoleh benefit atau profit. Itu tuh yang dimaksud dengan organized crimes. 3 orang atau lebih melakukan serious crimes tujuannya adalah memperoleh benefit atau profit. Itu organized crimes. Yang kedua ada serious crimes. Apa itu serious crimes? Serious crimes bisa dirujuk pada 2 hal. Pertama nanti dicek di artikel 2 huruf B, United Nations Convention Against Transnational and Organized Crimes, 1. Yang kedua, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997. Kalau yang kita rujuk di dalam UNTOC, pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena di sana dikatakan serious crimes adalah seluruh kejahatan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau lebih. Itu serious crimes, kata UNTOC. Yang kedua, kata penjelasan umum Undang-Undang 7 1997 ada 8 indikatornya. Ada sangat banyak, nanti bisa dicek di sana. Di antaranya misalnya dilakukan oleh pejabat negara, dilakukan di sektor pendidikan sosial, terus dilakukan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api, dilakukan secara bersama-sama. Itu semua masuk dalam kategori serious crimes. Ada 8 indikator, nanti bisa dicek di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 yang merupakan ratifikasi atas Vienna Convention 88. Yang ketiga teman-teman sekalian, itu adalah transnational crimes. Apa itu transnational crimes? Nanti dicek di artikel 3 ayat 2 pada UNTOC. Poinnya ada 4. Yang pertama, dilakukan lintas negara, dilakukan di beberapa negara. Yang kedua, dilakukan di satu negara, tetapi melibatkan organisasi kejahatan di negara lain. Yang ketiga, dilakukan di satu negara, tetapi substantive part-nya, atau mungkin bisa disebut intellectual dader-nya, itu ada di negara lain. Yang keempat, dilakukan di satu negara, tapi akibat hukumnya terjadi di negara lain. Itu yang dimaksud dengan transnational crimes di dalam UNTOC, Palermo Convention 2000. Pertanyaannya sekarang, ada tidak yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah extraordinary crimes? Ada tidak yang menyatakan, misalnya korupsi juga adalah extraordinary crimes? Sependek referensi yang saya pahami, kalau kita bahas secara yuridis, sama sekali tidak ada. Hanya ini saja jenis-jenis karakteristik kejahatan yang selalu didekatkan pada kejahatan korupsi dan pencucian uang. Pertanyaannya sekarang, benar tidak kalau kita mengatakan bahwa pencucian uang dan korupsi adalah extraordinary crimes? Saya pernah melihatnya di dalam suatu doktrin. Kenapa doktrin? Karena yang berpendapat adalah seorang profesor. Yang berpendapat adalah Prof. Edi. Di dalam sebuah seminar, dia mengemukakan beberapa poin-poin yang mendasari suatu kejahatan dianggap sebagai suatu kejahatan extraordinary. Yang sebenarnya kalau kita tarik satu persatu poin-poinnya, itu sama saja sebenarnya antara gabungan dari kejahatan-kejahatan yang kita sebutkan di sini. Poinnya adalah
extraordinary crimes adalah perpaduan dari organized crimes, serious crimes, dan transnational crimes. Sehingga meskipun secara yuridis tidak ada yang menjelaskan pencucian uang dan korupsi adalah extraordinary crimes, tetapi secara doktrinal bisa diakui sebagai sebuah extraordinary crimes. Satu catatan penting juga yang harus kita pahami. Kalau saya introdusir istilahnya dengan trans tempus delicti. Apa itu trans tempus delicti? Kejahatan yang terjadi melintasi dua periode undang-undang. Undang-undang TPPU kan pertama kali diatur di Undang-Undang 15/2002 Junto 25/2003. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang 8/2010. Yang mana kejahatan untuk pasal 3 dan pasal 5 pada undang-undang ini itu sudah ada diatur sebelumnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada kejahatan pencucian uang yang terjadi sebelum ataupun setelah diundangkannya Undang-Undang 8/2010. Itu yang dimaksud dengan trans tempus delicti. Teman-teman sekalian, tadi saya sempat sebutkan ya. Menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan adalah inti delik dari delik pencucian uang. Tetapi ternyata tidak hanya dimaknai sebagai inti delik, tapi tidak menutup kemungkinan juga dimaknai sebagai elemen delik. Ada yang berpendapat mungkin tentang apa yang dimaksud dengan bestand dalam delik dengan elemen delik? Baik, kalau tidak karena waktunya singkat, saya akan langsung saja kalau gitu ya. Jadi bestand dalam delik itu adalah rumusan-rumusan delik yang sudah dituangkan secara ekspresif verbis di dalam unsur delik. Itulah bestand dalam delik. Elemen delik satu hal yang sebenarnya tidak dimuat di dalam rumusan delik, tapi dia esensial untuk dikaitkan dalam pembuktian delik tersebut. Menyembunyikan atau menyamarkan hanya ada di pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang 8/2010. Pasal 5 tidak ada. Pertanyaannya kemudian, apakah menyembunyikan menyamarkan tidak esensial dalam pembuktian pasal 5? Itulah nanti yang akan saya jelaskan kaitannya dengan elemen delik, tapi kita belakang dulu pada slide berikutnya. Jadi teman-teman sekalian, poin utama yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang money laundering. Yang pertama adalah harus ada predicate crime. Tapi ini baru kita bicara tentang faktual ya. Kita belum bicara soal pembuktian. Soal pembuktian itu nanti. Ada hal yang berbeda kalau soal pembuktian soalnya. Kita bicara tentang faktualitas terjadinya pencucian uang, maka harus ada 4 hal. Yang pertama adalah ada tindak pidana. Yang kedua adalah hasil kejahatan. Yang ketiga adalah tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Yang keempat adalah keadaan aset itu tampak sulit untuk ditelusuri atau tampak seolah-olah aset itu merupakan aset yang sah. Tersembunyikan, tersamarkan. Kemudian kita ngomongin soal paradigma tentang pencucian uang. Ada beberapa paradigma yang terbangun ketika kita berbicara tentang tindak pidana pencucian uang. Pertama, kalau kita berbicara tentang secara doktrinal, itu ada yang menyebutkan tindak pidana pencucian uang dibagi 2. Aktif, pasif. Aktif diidentikan dengan pasal 3 dan pasal 4 dengan adanya unsur menyembunyikan atau menyamarkan. Pasif diidentikan dengan pasal 5. Yang tidak ada unsur menyembunyikan menyamarkan di sana, tetapi ia menjadi pihak yang menjadi objek atau media dari pelaku aktif untuk mencuci uang. Ada juga pemahaman tentang follow up crime. Follow up crime itu maknanya adalah harus ada tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian aset hasil kejahatannya itu tersembunyi karena tersamarkan. Jadi runut ya, mulai ada tindak pidana menghasilkan harta kekayaan ini keadaannya tersembunyikan tersamarkan. Ada juga independent crime. Nah, ini menarik soalnya. Karena banyak orang yang selalu memperdebatkan soal pasal 69 Undang-Undang TPPU. Itulah independent crime. Tapi kalau ada waktu saya akan jelaskan, kalau nggak ada mungkin di lain waktu kita akan jelaskan soal diskursus antara follow up crime dan independent crime. Karena pada kesempatan kali ini mungkin saya akan bahas soal delik dulu, belum pembuktian. Kemudian ada juga di immediate outcome 7, FATF methodology. Jadi FATF methodology adalah instrumen dari FATF untuk mengukur efektivitas penerapan ketentuan-ketentuan AKU PPT di satu negara. Di sana ada 11 immediate outcome. Immediate outcome 7 ngomongin soal kriminalisasi. Kemudian di sana ada 3 hal yang kemudian terbentuk. Ada self laundering,
Self laundering itu pencucian uang oleh orang yang terlibat dengan tindak pidana asal, meskipun di Italia sedikit berbeda. Di Italia itu dia ngomongin self laundering itu dilakukan oleh satu orang saja, TPA dan TPPU. Di Indonesia ada. Kalau nanti ada waktu saya akan jelaskan. Kemudian third party money laundering, pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dengan tindak pidana asal. Tadi self laundering terlibat, third party tidak terlibat. Ada stand alone money laundering. Stand alone money laundering ini banyak orang yang mengidentikan dengan independent crime, tapi menurut saya di dalam jurnal yang saya tulis itu berbeda. Nah, jurnal saya tulis di dalam Nagari Law Review, saya bahas tentang stand alone money laundering. Intinya berbeda. Nanti bisa dicek di sana apa argumentasi saya sehingga kemudian berbeda. Kalau ada waktu nanti saya akan jelaskan. Ya, ini paradigma saja dulu. Kita akan bahas dulu soal TPPU aktif. Apa yang dimaksud dengan TPPU aktif? Ini saya kutip dari bukunya Narendra Jatna dan Raida Bantovani tentang rezim anti pencucian uang. Di sana dia jelaskan bahwa TPPU aktif adalah perbuatan pencucian uang yang dilekatkan pada seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Yang mana dalam konteks ini tadi kita ngomongin base standard delik dan elemental delik, ya. Menyembunyikan atau menyalahkan menjadi base standard delik. Kenapa? Karena di dalam rumusan deliknya secara terang benderang ada unsur menyembunyikan menyamarkan. Bagaimana membedahnya? Kita akan masuk kepada slide berikutnya. Teman-teman sekalian, di dalam delik pencucian uang yang berbicara tentang unsur menyembunyikan menyamarkan itu ada di dua pasal. Pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 itu unsurnya ke atas tuh. Setiap orang melakukan perbuatan apapun itu, karena di situ menempatkan, mentransfer, dilengkapi dengan perbuatan lain, istilah saya perbuatan apapun yang dia lakukan. Kemudian ada frasa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan. Sedangkan pasal 4, setiap orang menyembunyikan, menyamarkan, lokasi peruntukan dan seterusnya yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan. Nah, ini nanti bisa dibaca pasalnya saja. Saya kurang suka kalau cuma sekedar baca pasal. Lebih bagus kalau kita analisis in-depth saja. Teman-teman sekalian, apa yang menjadi titik pembeda? Ketika kita ngomongin menyembunyikan, menyamarkan, yang ada di pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 itu didahului oleh frasa dengan tujuan. Pasal 4 tidak. Sehingga menyembunyikan, menyamarkan yang ada di pasal 3, dia ngomongin soal should, mens rea. Sedangkan di pasal 4 dia ngomongin menyembunyikan, menyamarkan sebagai perwujudan dari actus reus. Tidak selesai sampai di situ. Sekarang kita tanya, apa sebenarnya maksud, apa yang dimaksud dengan tujuan? Dan teman-teman bisa cek banyak literasi sebenarnya, bukunya Mulyatno ada, bukunya Kantares Senturi ada. Sama saja sebenarnya. Kebetulan saya kutipnya dari Kantares Senturi. Apa kata dia? Dengan tujuan atau bahasa Belandanya adalah met oogmerk. Itu adalah, ini bahasanya seperti ini saya buat simple. Perbuatan dan akibat dari perbuatan sebagai sesuatu yang dia kehendaki dan dia ketahui. Lebih simpel lagi, perbuatan, akibat dari perbuatan sebagai sesuatu yang dia sengaja. Itulah makna dengan tujuan atau met oogmerk. Ini kan baru teorinya. Sekarang kita coba turunkan ke dalam atau kita derivasikan ke dalam rumusan delik yang ada di pasal 3. Karena kita lagi ngomong pasal 3 nih. Pasal 3 mengatakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Artinya apa? Dan sebelumnya didahului dengan perbuatan-perbuatan yang dibungkus oleh kata perbuatan lain. Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan seterusnya, atau perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana. Kalau kita simplifikasikan bahasa itu, maka pemahamannya adalah perbuatan apapun yang dia lakukan oleh seorang pelaku pencucian uang, selama timbul sebuah akibat, yaitu tersembunyikan atau tersamarkannya hasil tindak pidana yang dia lakukan secara sengaja, itulah perwujudan dari unsur ini. Saya ulangi ya. Perbuatan apapun yang dia lakukan, selama perbuatan terhadap hasil kejahatan itu membuat tersembunyikan atau tersamarkannya hasil tindak pidana yang dia lakukan dengan sengaja, itulah perwujudan dari unsur ini. Dalam konteks pasal 3. Jadi tidak boleh kemudian kita memilah-milah, kita memisah-misahkan. Bahwa hanya perbuatannya saja yang kita buktikan. Persoalannya, kalau perbuatannya terjadi, tapi ternyata keadaannya tidak membuat tersembunyikan, tersamarkan yang hasil tindak pidana, bisakah kemudian kita ngomong bahwa itu adalah pencucian uang? Tentu tidak. Ada hal satu lagi yang mau saya koreksi.
Nah, ini kalau ngajar di Mahkamah Agung sering saya sampaikan seperti ini. Placement layering integration kalau bisa hilangkan dalam paradigma cara berpikir teman-teman. Kenapa? Placement layering integration tidaklah menjelaskan soal perwujudan dari dengan tujuan menyembuhkan, menyamarkan. Bagaimana kalau ada orang yang atas hasil kejahatan, dia lakukan placement, penempatan ke sektor keuangan. Habis itu dia transfer ke rekeningnya pribadi lagi. Dia belanjakan atas nama rekening pribadinya lagi, atas nama dirinya sendiri lagi. Transaksinya terang benderang. Pertanyaannya di mana tujuan menyembuhkan, menyamarkan? Kalau transaksinya terang benderang, maka paradigma ini harus kita pindahkan jauh-jauh. Saya kalau ngajar teman-teman, selalu saya sampaikan paradigma ini. Kenapa? Jangan sampai kita terlalu menggampangkan orang dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang. Prinsipnya adalah lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jangan sampai karena kita menggampangkan dengan paradigma placement layering integration, akhirnya apa? Tidak terbukti dengan tujuan menyembuhkan, menyamarkan, kita buat orang itu bersalah. Dosa bagi kita. Ini belum kita masuk kepada analisis unsur. Sekarang kita coba masuk ke analisis unsurnya. Sekarang kita ngomongin unsur menyembuhkan atau menyamarkan dalam delik pencucian uang. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa dalam delik pencucian uang, menyembunyikan, menyamarkan bisa berkedudukan sebagai basis dalam delik spesifik pada pasal 3 dan pasal 4. Bisa juga berkedudukan sebagai elemen delik spesifik kalau kita ngomongin soal pasal 5. Karena pasal 5 tidak ada unsur menyembunyikan, menyamarkan, tapi dia ada relevansinya untuk dibuktikan. Kenapa? Karena pelaku pasal 5 adalah media pencucian uang dari pelaku pasal 3. Ya. Yang kedua adalah harus ada hasil kejahatan. Ini kalau kita ngomongin proceed of crime digali lebih dalam, nanti akan ada relasinya dengan pasal 69, itu nanti. Kalau ada waktu saya akan coba jelaskan. Pertanyaannya sekarang, apa itu proceed of crime? Proceed of crime itu diatur di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPP. Harta kekayaan yang diperoleh dari, istilahnya ada nexus, ada interkoneksi satu sama lain antara tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan dengan harta kekayaan. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang ditentukan di pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 teman-teman sekalian, kalau kita rujuk di rekomendasi 3 FATF, itu pendekatannya ada 2. Ada listing crimes, daftar kejahatan, itu pasal 2 ayat 1 huruf A sampai Y. Yang kedua adalah threshold approach, itu huruf Z. Pendekatannya threshold. Jadi kurang tepat, saya tidak mengatakan salah. Kurang tepat ketika dikatakan tindak pidana asal dari pencucian uang adalah 26. Benarkah 26? Huruf Z itu ada berapa? Emang kita bisa batasi? Ada berapa jumlahnya di huruf Z? Tidak kan? Jadi pendekatannya adalah ada yang listing crimes yang 25 A sampai Y, ada yang threshold approach yang huruf Z. Sehingga lebih tepat kalau dikatakan tindak pidana asal dari pencucian uang terdiri atas 25 TPA, tindak pidana asal, ditambah dengan 1 yang berbasis pada threshold approach. Seluruh tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang ancaman pidana maksimal dari kejahatan tadi 4 tahun atau lebih. Semua masuk dalam kategori predicate crime dari pencucian uang. Apa itu harta kekayaan? Nanti cek saja di pasal 1 angka 14. Definisi ada di sini. Yang penting teman-teman sekalian harus pahami juga adalah soal double criminality. Apa itu double criminality? Teman-teman, ketika mungkin flashback kepada materi hukum pidana, lebih spesifik ketika membahas tentang asas nasionalitas aktif. Itu di bukunya Mulyatno dia terangkan. Nasionalitas aktif adalah innerly of RC in inland outer in Ausland Beheid. Kata di buku Mulyatno. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara yang dilakukan baik di dalam atau di luar negeri. Kalau dia lakukan di dalam negeri, no problem. Bagaimana kalau dia lakukan di luar negeri? Dia lakukan di luar negeri, kemudian dia bawa hasil kejahatannya di Indonesia, tapi di luar negeri bukan sebagai kejahatan. Apakah itu bisa? Jawabannya tidak bisa. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Saya berjudi di Las Vegas dan Macau pada kasino yang berizin. Karena ada juga kasino yang ilegal ya. Kasino yang berizin. Perjudian. Kemudian hasil tindak pidananya saya bawa ke Indonesia. Saya mau diproses dengan tindak pidana pencucian uang. Tunggu dulu.
Karena tidak sesuai dengan prinsip double criminality. Nanti cek di penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU di bagian penjelasan. Tindak pidana pencucian uang harus double criminality. Mungkin sekalian saya kupas juga di sini. Nanti cek juga kalau mau dibandingkan di rekomendasi 37 FATF. Di sini dikatakan mutual legal assistance is not rely with double criminality. Katanya apa? Mutual legal assistance tidaklah dimutlakan dalam permohonan MLA. Yang kedua nanti cek pasal 7 kalau saya tidak salah. Pasal 7 atau pasal 6 Undang-Undang MLA, Undang-Undang 1 2006. Di situ ada yang pasal 6 kalau saya tidak salah mengatakan permintaan MLA wajib. Ada juga permintaan MLA dapat. Jadi dapat diterima, dapat ditolak. Double criminality itu masuk pada yang dapat, bukan yang wajib. Artinya apa? Tidak bergantung pada double criminality. Pertanyaan sekarang, kok MLA tidak bergantung sama double criminality? Ya, tidak diwajibkan bergantung sama double criminality, tapi pasal 21 Undang-Undang TPPU wajib ada double criminality. Itu berbeda. Kalau kita ngomongin MLA, kita sedang ngomongin soal kerjasama internasional terkait dengan suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana. Kita ngomongin pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU, kita ngomongin seseorang dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang. Jadi kalau dibenturkan, kok bilang di rekomendasi 37 di Undang-Undang MLA tidak wajib, tapi di Undang-Undang TPPU pasal 2 ayat 1 wajib, ada konteksnya masing-masing. Masing-masing benar, tapi kebenarannya pada konteks yang berbeda. Ketika konteksnya berbeda, maka implementasinya pun akan berbeda. Kalau tadi kita bicara tentang Undang-Undang MLA, rekomendasi 37 FATF, kita sedang ngomongin kerjasama internasional. Tidak wajib bergantung pada double criminality. Tapi kalau kita mau mengatakan orang itu bersalah melakukan tindak pidana, kembali ke pasal 2 ayat 1, harus double criminality. Jadi satu ngomongin soal kerjasama internasional, satunya lagi ngomongin soal dipidananya seseorang. Itu sedikit bahasan tentang double criminality. Nanti kalau double criminality lebih lanjut bisa ditanyakan ke Ibu Hijrah misalnya atau dosen-dosen pidana yang lain yang tentu lebih dalam pemahaman daripada saya. Teman-teman sekalian, ini tadi yang saya mau jelaskan. Kita baru ngomongin pasal 3 nih. Pasal 3 itu kan menyamarkannya didahului oleh frasa med uhmat atau dengan tujuan. Yang maknanya tadi adalah perbuatan, akibat dari perbuatan sebagai sesuatu yang disengaja. Apapun perbuatannya, selama akibatnya adalah tersemarkannya hasil kejahatan, maka itu bisa dianggap sebagai perwujudan atau representasi dari unsur ini. Kemudian umumnya memang tindak pidana pencucian uang untuk pasal 3. Untuk pasal 3 ya, itu melekat pada orang yang melakukan TPA atau yang terlibat dalam terjadinya TPA. Tetapi tidak selalu. Karena ada yang disebut dengan third party money laundering. Kalau ada kesempatan nanti saya jelaskan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman baca beberapa tulisan yang saya tulis, itu sudah ada pembahasan-pembahasan ini sebenarnya. Baik buku ataupun jurnal. Saya langsung saja masuk kepada analisis pasal. Ya teman-teman sekalian, saya itu sangat suka membuat sesuatu dengan pendekatan matematis. Kenapa? Karena sampai saat ini saya masih berprinsip. Sebenarnya ini ajaran dari Pak Romi juga, Ibu Hijrah, izin Ibu. Ilmu yang paling logis itu adalah ilmu matematik. Sehingga sangat bermanfaat atau sangat logis argumentasi yang kita sampaikan. Ketika argumentasi hukum itu coba kita derivasikan kepada argumentasi matematis. Maka ada banyak hal itu saya tuangkan dalam bentuk rumusan matematis. Ini yang pertama dulu nih. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam tulisan yang saya buat, saya menyatakan pemahaman terhadap unsur pasal 3 Undang-Undang TPPU itu bisa kita bagi ke dalam dua pendekatan. Pertama adalah yang basisnya pada transaksi. Yang kedua adalah berbasis pada informasi yang membungkus transaksi. Yang berbasis pada transaksi maksudnya apa? Tersembunyikan tersamarkannya hasil kejahatan itu nampak pada transaksinya. Bukan pada informasi yang membungkus transaksinya. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah tipologi. Sebelum saya jelaskan yang tadi, saya jelaskan dulu yang ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman gabung PPATK misalnya, atau mungkin sudah jadi mitra PPATK misalnya penyidik yang sering minta keterangan ahli di PPATK, itu sudah umum lah mendengarkan istilah ini, tipologi. Apa itu tipologi? Kata APG, tipologi pencucian uang itu adalah studi tentang metode
teknik atau tren tentang dilakukannya kejahatan pencucian uang. Jadi tipologi teman-teman, jangan, karena ada juga soalnya yang menyatakan tipologi sama dengan cuci uang. Nah, itu salah juga tuh. Nggak begitu, karena yang namanya pidana, lex serta berlaku. Jadi yang harus kita buktikan adalah rumusan delik. Bukan soal tipologi sama dengan cuci uang, tidak. Tipologi hanya sebuah tren tentang cuci uang. Yang kalau dalam konteks ini teman-teman, dia baru merepresentasikan soal perbuatan. Ingat enggak tadi saya jelaskan soal makna dengan tujuan? Dengan tujuan itu kan ada perbuatan, ya kan? Ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan itu baru terrepresentasi pada tipologi. Tipologinya itu bisa seperti ini. Ada concealment within business structure, ada misuse of legitimate business, ada use of false identities or strawman, ada exploiting international jurisdiction issue, dan yang terakhir adalah ada anonymous asset types. Oke, saya jelaskan satu-satu dulu ini, baru nanti masuk ke slide sebelumnya yang tadi. Apa ini maksud dengan concealment within business structure? Jadi pencucian hasil kejahatan ke dalam suatu aktivitas bisnis atau perusahaan yang dikendalikan oleh si pelaku. Teman-teman masih ingat Akil Mokhtar? Jadi teman-teman, Akil Mokhtar itu dia bentuk satu CV, namanya CV Ratu Samaga. CV itu dicatatkan bergerak di bidang usaha usaha arwana kalau saya tidak salah. Tapi kemudian aktivitas bisnisnya bukan di bidang usaha arwana. Ini kan ada yang unlogic di sana. Itu representasi dari tipologi ini. Atau misalnya hasil kejahatan saya investasikan. Saya investasikan baik ke dalam ke dalam saham, direct investment, ataupun yang portfolio investment berupa di pasar modal, mau di MI kayak mau di bursa efek kayak gitu. Uang-uang itu ketika kemudian saya memasukkan ke sana harus ada proses KYC, know your customer. Proses KYC itu teman-teman ada yang namanya identifikasi, verifikasi, pemantauan. Dalam konteks ini ketika saya buka akun misalnya di manajer investasi, itu ada proses identifikasi dan verifikasi. Ketika proses identifikasi, verifikasi, saya bilang itu aset sah. Padahal itu bukan aset sah, mereka hasil kejahatan. Semua berada di dalam pengendalian saya. Tapi itu baru merepresentasikan perbuatan. Belum pada akibat. Mungkin contoh ini saya coba jelaskan di dalam konteks di sini. Ya. Tipologinya adalah concealment within business structure. Memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sebuah bisnis yang berada di bawah pengendaliannya atau dalam perusahaan yang berada di bawah pengendaliannya. Perusahaan itu saya bentuk. Dia adalah shell company atau perusahaan boneka. Kayak Akil Mokhtar tadi ya. Perusahaan boneka. Pertanyaannya, apakah setiap hasil kejahatan yang saya taruh ke dalam perusahaan boneka adalah merupakan pencucian uang? Jawabannya tunggu dulu. Maka perlu ada fakta pembanding. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah fakta hukum seputar transaksi. Contoh misalnya, tadi Akil Mokhtar ya. Uang masuk ke rekening perusahaan yang berada di bawah pengendalian dirinya. Di dalam pengakuannya, itu adalah aset bisnis perusahaan. Padahal bukan. Sehingga kemudian timbul akibat. Apa akibatnya? Aset itu tampak seolah-olah hasil bisnis yang sah. Padahal itu bukan merupakan hasil bisnis yang sah. Melainkan hasil kejahatan yang ditampung ke dalam suatu rekening perusahaan. Seolah-olah aktivitas bisnis. Kurang lebih begitu mungkin. Tipologinya adalah concealment within business structure. Fakta hukum seputar transaksinya adalah pengakuan dirinya bahwa itu merupakan hasil daripada skema bisnis dari perusahaannya. Kalau perusahaannya hanya perusahaan boneka, keadaan aset tersebut tersamarkan tampak seolah-olah hasil bisnis, padahal itu bukan merupakan hasil bisnis yang sah. Oke ya, kita lanjut lagi ke tipologi kedua. Jadi teman-teman, di mana tipologi ini bisa ditemukan nanti cari di internet, googling saja Egmont Group 100 cases of money laundering, muncul nanti ini. Yang kedua, misuse of legitimate business. Ini sebenarnya mirip-mirip saja dengan concealment within business structure. Bedanya adalah kalau yang concealment within business structure itu biasanya itu adalah perusahaan boneka. Kalau ini enggak, perusahaan yang memang
ada bukan cuma di atas kertas, tapi bergerak secara bisnis. Cuma di tengah-tengah bergeraknya secara bisnis, uang itu dimasukkan ke sana. Terus nanti dianggap ini adalah bagian dari aktivitas bisnis. Umumnya yang melakukan ini adalah manajer keuangan atau bendahara di daerah, atau bendahara ini kantor, atau manajer keuangan, direktur keuangan. Uang nanti sebenarnya bagian dari hasil kejahatan dia, anggap narkotik misalnya atau penipuan, terus dia minta supaya orang yang akan ditipu nanti atau hasil narkotik itu masukkan ke rekening perusahaan saya, ya kan? Masuk uang itu, setelah itu dia tarik tunai. Itu masuk dalam kategori misuse of legitimate business. Nah, bagaimana analisis tipologinya? Tipologinya kan tadi perusahaan yang memang ada bergerak, bukan perusahaan boneka. Anggaplah perusahaan yang memang bergerak di bidang nikel misalnya, dan memang bergerak di bidang nikel. Tapi di tengah bisnisnya itu, saya memasukkan uang ke dalam perusahaan tadi lewat orang yang saya tipu misalnya. Habis itu saya bilang uang yang masuk ini adalah uang milik perusahaan. Tapi uang senilai tadi ketika masuk dia langsung tarik tunai. Ketika dia tarik tunai, nampak seolah-olah ini adalah bagian daripada bisnis perusahaan karena sudah masuk di dalam rekening perusahaan. Padahal bukan, itu hanya kedok saja supaya dari uang ini masuk tadi dia tarik untuk kepentingan dirinya. Itu perwujudan dari misuse of legitimate business tadi. Yang ketiga, false identities, false documents, strawman. Ini poinnya adalah dokumen palsu, identitas palsu, atau strawman. Strawman itu umum juga disebut dengan istilah nomini. Atau yang bertransaksi siapa? Ya kan? Pemilik sebenarnya dana itu siapa? Misalnya begini. Saya punya anak buah. Anak buah saya minta kamu buat rekening atas nama kamu sendiri. Setelah itu, ATM dan buku rekeningnya kasih ke saya. Setelah itu kemudian si staf saya tadi sudah melakukan sesudah yang saya instruksikan. Setelah itu saya punya bisnis kejahatan, anggap narkotik, penipuan atau korupsi atau apapun itu, uang hasil kejahatan itu saya simpan, saya minta untuk ditransfer ke rekening nomini tadi, rekening atas nama tadi. Tampak yang bertransaksi adalah nama staf saya. Padahal sebenarnya pemilik dana sebenarnya atau beneficial owner-nya itu adalah saya. Pertanyaannya, apakah semua transaksi yang menggunakan rekening atas nama orang lain adalah pencucian uang? Itu baru tipologi. Bagaimana fakta pembandingnya? Misalnya, ketika menampung hasil kejahatan atau aset ilegal, saya tampung di rekening atas nama staf saya. Tapi ketika saya bertransaksi untuk kepentingan saya yang sah, saya terima gaji misalnya, ya. Saya terima tunjangan, saya terima bisnis yang sah, saya tampung di rekening pribadi saya. Fakta pembanding inilah yang menjadi fakta hukum seputar transaksi yang kalau kita kombinasikan satu sama lain, keadaan asetnya menjadi tampak seolah-olah aset yang sah atau sulit untuk ditelusuri. Kalau sulit ditelusuri atau tampak seolah sah, apa namanya? Tersembunyikan, tersamarkan. Oke ya, kita lanjut lagi. Keempat, exploiting international jurisdiction issue. Mungkin teman-teman sering dengar istilah negara-negara tax haven country kan misalnya. Negara-negara itu tingkat penjagaan informasi terutama terkait dengan prinsip kerahasiaan, kerahasiaan bank, kerahasiaan apapun itu sangat dijaga. Sehingga pertukaran informasi di negara-negara sana, utamanya untuk permintaan dari negara asing, itu sulit untuk dilakukan. Uang hasil kejahatan, saya transfer ke negara tax haven country, misalnya di Guernsey sana. Atau misalnya di Panama. Ketika PPATK meminta informasi di sana, sulit. Ketika penyidik meminta mutual legal assistance, sulit. Police to police, sulit. Sulit ditelusuri. Jadi sehingga ketika tipologi ini, exploiting international jurisdiction issues dilakukan. Kemudian ternyata fakta hukum seputar transaksinya, MLA susah, PPATK susah menelusuri, ya kan? Police to police juga susah. Itu perwujudan daripada sulit ditelusuri.
Sulit telusuri perwujudan dari apa? Tersamarkan. Kombinasi antara tipologi, fakta hukum seputar transaksi, kalau kita kombinasikan keadaan aset menjadi tersembunyikan atau tersamarkan. Tipologi terakhir, use of anonymous asset types. Jadi di sini, memang di penjelasan di sana diidentikan dengan tarik setor tunai. Uang masuk, setelah itu ditarik tunai, habis itu dipindahkan ke rekening lain. Sehingga putus mata rantai transaksi. Anonymous asset types. Tapi mungkin yang menarik teman-teman, ini kalau kita berbicara tentang apa namanya tuh, aset kripto. Ya. Jadi saya sempat sementara menulis, insya Allah mungkin Desember akan publikasi tulisan saya soal risiko dan apa namanya probabilitas pencucian uang di aset kripto. Jadi aset kripto itu teman-teman, dia punya karakteristik namanya anonymous. Anonymous ini dibagi dua, ada pseudo anonymity atau anonymous semu. Ada juga fully anonymous. Dari 8 jenis aset kripto, ya, itu hanya 2 yang fully anonymous. Apa itu? Namanya Monero dan Dash. Selebihnya itu pseudonymity. Apa yang dimaksud dengan pseudonymity? Bisa ditelusuri, tapi terbatas akses untuk penelusurannya. Biasanya lewat exchanger. Persoalannya kalau kita belum punya exchanger di Indonesia bagaimana? Susah. Kayak Bitcoin itu mah sudah ada exchanger di Indonesia, sudah banyak gitu. Kalau jenis-jenis yang lain. Kemudian ada fully anonymous. Fully anonymous memang tidak akan bisa terlacak. Sehingga kalau ada orang menempatkan hasil kejahatan ke dalam sebuah aset kripto yang masih pseudonymity sifatnya, masih perlu diuji lagi untuk tersamarkannya hasil kejahatan. Tapi kalau dia masukkan ke dalam aset yang masuk kategori, aset kripto yang masuk kategori fully anonymous, misalnya Dash dan Monero, maka itu bisa dikatakan 90% sudah menjadi cuci uang. Kenapa? Karena sudah sulit untuk dilakukan penelusuran. Karena prinsip fully anonymous itu memang tidak bisa dilakukan penelusuran. Kombinasikan lagi antara tipologi, fakta hukum seputar transaksi, keadaan aset tersembunyikan tersamarkan. Jadi poinnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang pencucian uang, pasal 3 yang basisnya pada transaksi, ingat tipologi, tambah fakta hukum seputar transaksi. Kalau digabungkan resultantenya, kalau bahasa fisika itu bilang resultante ya, hasil akhirnya, keadaan aset sulit untuk ditelusuri atau tampak seolah-olah aset yang sah. Oke ya, kita lanjut. Ada pula teman-teman, karakteristik daripada pencucian uang pasal 3, dia tidak melekat pada transaksinya, tapi pada informasi yang membungkus transaksi. Jadi teman-teman, pernah ada kasus di Sulawesi Tengah, namanya Rita Sahara. Dia adalah bendahara daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin saya langsung masuk di sini saja. Jadi, bagaimana kejahatan dilakukan oleh Rita Sahara? Jadi kan di daerah itu, teman-teman, ada yang dimaksud dengan rekening kas daerah. Ada rekening pengeluaran daerah. Rekening kas daerah, rekening pengeluaran daerah. Itu berbeda ya. Nah, dia datang ke bank. Bank itu kebetulan bank BPD. Bank BPD kan dengan Pemda itu ya dekat-dekat gitu. Nah, dia datang ke bank BPD. Dia bilang, tolong catatkan rekening atas nama diri saya, Rita Sahara tadi, untuk dicatatkan sebagai rekening pengeluaran daerah. Oke ya. Jadi yang tercatatkan informasinya adalah rekening pengeluaran daerah atas nama Rita Sahara. Habis itu teman-teman, uang masuk nih dari rekening kas daerah, kan tadi saya bilang kas daerah ke pengeluaran daerah ya. Rekening kas daerah ke rekening pengeluaran daerah atas nama Rita Sahara. Ditransfer. Berulang-ulang. Dan kalau bahasa hukum pidananya apa tuh? Samin khasdal delik, Ibu ya. Samin khasdal delik itu artinya kejahatan berulang gitu. Atau delik mata pencarian kalau kata Utrecht. Berulang-ulang dia lakukan. Setelah itu, ternyata kemudian hari ketahuan. Ternyata uang yang dimasukkan ke rekening kas daerah atas nama dirinya tadi tidak diperuntukkan untuk pengeluaran daerah, melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke. Kita coba analisis. Di mana tindak pidana asalnya? Tindak pidana asalnya kan pasal 3, Undang-Undang Tipikor. Penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara. Oke ya.
Sehingga ketika terjadi transfer dari rekening kas daerah ke rekening yang tidak diperuntukkan untuk pengeluaran daerah, apapun itu, maka dia akan menjadi perwujudan dari pasal 3 Undang-Undang Tipikor. TPA terpenuhi, void kalau bahasa hukumnya. Kemudian hasil tindak pidananya di mana? Kan tadi hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari. Sehingga seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari pemindahan uang tadi dari rekening pribadi, rekening kas daerah ke rekening atas nama pribadinya si Rita Sahara yang dicatatkan di bank sebagai rekening pengeluaran daerah, itu menjadi hasil kejahatan. Kemudian kemanapun uang itu mengalir, teman-teman, mau dia transfer ke rekening pribadinya lagi kayak yang lain kan, mau dia belanjakan langsung atau dia tarik tunai di sana, itu akan tetap tercatatkan secara formil, saya ulangi ya, secara formil tetap tercatatkan sebagai kas daerah atau rekening atau pengeluaran daerah. Kenapa? Karena berasal dari rekening pengeluaran daerah. Tercatatkan seperti itu. Tapi apakah secara material seperti itu? Itulah yang menyebabkan nantinya kenapa dia menjadi tersembunyi. Ya, ini beritanya nih, teman-teman. Ya, lanjut. Jadi kan tadi prinsipnya adalah TPPU secara faktual follow up crime. Meskipun kita belum masuk ke sana ya. Follow up crime itu tadi maksudnya adalah tindak pidana menghasilkan harta kekayaan itu tampak asetnya tersembunyikan, tersamarkan. Ya, oke. Tapi kemudian kita harus bedakan dong, di mana letak terpenuhinya tindak pidana asal, voltoidnya tindak pidana asal, di mana letak proceed of crime, dan di mana letak money laundering. Karena kalau tidak, dia akan bias. Apa iya ada TPA setelah money laundering gitu kan? Harusnya kan TPA dulu baru money laundering kan begitu, ya. Inilah analisis yang saya sampaikan. Kalau di dalam buku saya sebut dengan istilah analisis detik per detik. Atau mungkin lebih kerennya bisa disebut dengan analisis timeline. Detik pertama terjadi TPA. Kenapa terjadi TPA? Uang pindah dari kas daerah ke rekening yang bukan untuk peruntukan daerah. Ya, itu sudah terpenuhi TPA-nya. Tipikor pasal 3. Yang kedua, harta kekayaan. Hasil tindak pidana. Artinya apa? Seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tadi sudah menjadi hasil kejahatan. Detik kedua. Detik ketiga, kemanapun uang ini mengalir, ya, tetap tercatatkan secara formil sebagai aset milik negara. Padahal itu bukan merupakan aset milik negara, melainkan aset yang disalah peruntukkan oleh si Rita Sahara untuk kepentingan diri sendiri, tapi secara formil tercatatkan sebagai aset sah. Ya. Itulah yang merupakan perwujudan dari unsur menyembunyikan menyamarkan yang basisnya pada informasi yang bungkus transaksi. Abe De Afdal, 5 menit lagi. Oh, siap Ibu. Ya. Oke. Ini sama saja, ini saya kasih contoh sebenarnya, konteks penipuan dan seterusnya. Kemudian rumusnya. Saya bilang, saya suka buat formula, gitu lah. Saya nggak bisa dimatematiskan. Formulanya begini. Tadi sudah ya, yang basisnya transaksi, tipologi, fakta hukum suatu transaksi tampak tidak wajar. Sedangkan yang bungkus transaksi, subjek media cara. Subjeknya itu adalah orang yang melakukan langsung atau otak dari kejahatan itu yang memerintahkan. Satu. Media, surat atau dokumen, pencatatan yang sah secara formil. Dalam konteks tadi itu adalah pencatatan di bank, itu formil sah ya. Nah, kemudian caranya, menjadikan media untuk menjadikan transaksi tampak benar padahal itu tidak benar. Media berupa pencatatan rekening yang dicatatkan di pencatatan bank tadi, itu menjadi media dia untuk bertransaksi seolah-olah benar padahal tidak benar. Nah, itu rumusnya, subjek, media, dan cara. Mungkin Ibu saya akan coba tuntaskan dulu di pasal 4 Ibu ya, biar ada waktu. Sedikit saja saya coba jelaskan. Jadi secara maksud pembentuk undang-undang pada saat itu, pasal 4 itu tidak pernah ada, teman-teman. Dia ada karena ada semangat untuk mengkriminalisasi gatekeeper. Siapa itu gatekeeper? Gatekeeper adalah pihak yang punya otoritas atas sebuah produk. Produk itu bisa barang atau jasa. Yang nanti produknya itu dia salah gunakan, dia menjadi kedok untuk dia mencatatkan transaksi yang tidak benar. Langsung mungkin saya contohnya begini ya. Saya kasih contoh saja ini karena waktu ya, saya buat singkat. Jadi ada seorang PPAT. PPAT itu ada rekannya yang melakukan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan. Rekannya datang ke PPAT tadi ya. Kemudian PPAT membuat suatu SHGB palsu, SHGB ganda. Jadi SHGB itu sudah ada sebenarnya tapi digandakan. Kemudian dicatatkan ke dalam sebuah invoice pembayaran penerbitan SHGB. Padahal SHGB tadi palsu ya. Kemudian konsekuensinya apa? Tampak seolah-olah hasil kejahatan dari si pelaku tindak pidana asal tadi, ya, yang merupakan temannya si PPAT tadi,
tampak seolah-olah untuk penerbitan SHGB, padahal itu tidak ada. Itu hanya kedok saja. Saya langsung ke rumus seperti itu. Sama juga rumusnya subjek media cara. Bedanya adalah kalau tadi subjeknya di pasal 3 yang berbasis informasi yang membungkus transaksi, itu adalah orang yang melakukan sendiri atau material dader atau intellectual dader atau white-lockernya atau yang menjadi otak dari kejahatan ketika tindak pidana asal pertama kali terjadi. Ini enggak, tindak pidana asal terjadi dulu, sudah terjadi pasal 3, setelah terjadi pasal 3 dia bawa ke pelaku pasal 4, gitulah modelnya. Subjeknya adalah orang yang punya otoritas atas suatu produk, bisa barang, bisa jasa. Kalau produknya dealer mobil misalnya apa? Mobil, produknya barang kan. Nah, kalau produknya bank apa? Jasa keuangan. Produknya manajer investasi apa? Jasa keuangan. Produknya pegadaian apa? Emas. Nah, gitu-gitulah. Jadi orang-orang yang punya otoritas atas sebuah produk masuk semua ke sini. Produknya bisa barang, bisa jasa. Yang kedua media sama, surat atau dokumen atau media pencatatan yang sah secara formil di hadapan hukum. Dalam konteks PPAT tadi itu adalah invoice, ya, invoice, pencatatan transaksi yang tidak benar. Itulah medianya. Kemudian terakhir cara menjadikan produknya, barang atau jasanya untuk dijadikan kedok seolah-olah ada transaksi yang benar padahal transaksi itu tidak benar. Dalam konteks kasus tadi, invoice tadi dijadikan sebuah underlying bahwa ada transaksi yang sah untuk penerbitan SHGB, padahal SHGB-nya palsu. Ya. Tampak seolah-olah aset itu tidak sah, padahal sebenarnya itu aset yang tidak sah. Nah, kombinasi inilah yang kemudian menggambarkan pasal 4. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa, atau sedikit lagi Bu, saya jelaskan juga pasal 5, soalnya tadi saya sempat menyinggung elemen delik. Jadi teman-teman, pasal 5 itu berbeda dengan pasal 480. Ada soalnya beberapa, termasuk doktor juga soalnya yang mengungkapkan bahwa pasal 480 sama dengan pasal 5. Kalau sama ngapain diadain gitu kan. Nggak ada gunanya diadakan kalau sama. Memang secara rumusan delik hampir sama, tapi konteksnya berbeda. Kenapa? Pasal 5 itu ada karena ada pelaku pasal 3. Persoalannya sekarang, apakah penerima tadah, saya ulangi ya, apakah penerima tadah yang melakukan kejahatan core crimes-nya itu adalah mencuci hasil kejahatan? Jawabannya tidak kan? Ya. Beda pasal 5. Pasal 5 yang melakukan pencucian, yang melakukan tindak pidana asal tadi, itu adalah pencuci uang. Ya. Sehingga letak perbedaan fundamentalnya adalah, kalau 480, si pelaku tindak pidana asalnya tidak ada tujuan menyembunyikan, menyamarkan, ya. Sedangkan pasal 5 Undang-Undang TPU, si pelaku tindak pidana asalnya ada tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan. Maka disinilah kemudian letaknya menyembunyikan, menyamarkan bukan sebagai bestandalan delik, karena tidak ada di dalam rumusan delik, tapi berkedudukan sebagai elemen delik. Kenapa? Karena tetap esensial untuk dibuktikan. Tidak mungkin ada perilaku pasal 5 kalau tidak ada pasal 3. Contohnya apa? Kenapa demikian? Alasannya bagaimana? Nanti cek di pasal 3 dan pasal 5. Pasal 3 dimulai dengan nomenklatur mentransfer, menempatkan, mengalihkan. Ada frasa mean, ya. Sedangkan di pasal 5 menerima atau menguasai pentransferan, penempatan, pengalihan. Jadi apa? Kalau di pasal 3 mean aktif, ya. Di pasal 5 pean itu pasif, yang mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya pelaku pasal 5 adalah media pencucian uang dari pelaku pasal 3 dan tidak mungkin ada pelaku pasal 5 kalau tidak ada pelaku pasal 3. Itulah yang menjadi hal esensial yang membedakan antara pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPU dengan pasal 480 KUHP. Mungkin itu dulu Ibu yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi unsur pengetahuan juga penting, tapi nantilah kalau ada waktu lagi, kalau Ibu bisa hijrah misalnya memerintahkan saya untuk menyampaikan materi lagi, saya akan sampaikan. Mungkin itu dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Di Afdal. Ya, jadi teman-teman, ya sebenarnya kalau Kak Afdal jadi dekat-dekat bisa dipanggil nih, karena ternyata mulai dari minggu, teman-teman untuk sebagai informasi juga bahwa mulai minggu ini, minggu 12, minggu 13, 14, 15 hingga 16 itu semuanya luring. Ya. Jadi hari ini adalah pengecualian karena pemberitahuan tentang kuliah luringnya itu baru disampaikan kemarin malam. Jadi makanya ini masih ada pengecualian, tapi mulai besok dan seterusnya itu luring. Sayangnya Kak Afdal nggak bisa bergabung sama kita secara luring ya, jadi ya mohon maaf sebenarnya satu pertemuan saja. Nah, karena cuma hanya satu pertemuan saja, siapa tahu teman-teman bisa ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Bisa ditutup juga di Afdal supaya saya lihat siapa yang bertanya. Oh, siap Ibu. Ada yang mau bertanya atau diskusi, teman-teman?
beberapa ini kan mata kuliah akhir ya, jadi sudah kekhususan gitu. Dan kemarin itu senior-senior kalian ada beberapa yang mengambil tindak pidana pencucian uang. Kasusnya gini deh Afdal ya, sambil menunggu ya. Kasusnya begini. Jadi rata-rata itu kasus perbankan. Tindak pidana asalnya itu perbankan. Jadi, nah masalahnya penerapan hukumnya itu berbeda-beda. Jadi ada yang kena undang-undang perbankan dan pencucian uang. Jadi ada beberapa putusan gitu ya. Ya, ada yang kenanya perbankan dan pencucian uang, ada yang kenanya perbankan dan penggelapan, tidak ada pencucian uangnya, ada yang kenanya tiga-tiganya. Kalau nggak salah yang ketiga-tiganya itu suaminya yang jadi apa namanya, yang jadi pencuci uangnya. Jadi istrinya yang pegawai bank, istrinya yang melakukan penggelapan, kemudian hasil penggelapannya itu ditransferkan ke rekening suaminya, sehingga akhirnya suaminya kena ke pencucian uang. Jadi memang berbeda-beda. Saya sepakat tadi dengan De Afdal ya. Jadi sama dengan korupsi, tidak semua ada kerugian keuangan negara terus kita judge-nya bahwa itu terjadi tipikor. Tidak semua misalnya dialihkan begitu ya. Kemudian itu oh ya di situ ada pencucian uang. Dan ya betul ya. Jadi penadahan itu kalau saya bilang ya lex generalis, lex spesialis gitu ya. Generalis untuk menadahnya, untuk menerimanya, itu dia lex generalis. Tapi khusus tadi De Afdal sudah jelaskan, ini lex spesialis ada lagi gitu ya. Jadi tidak sekedar menerima gitu, tidak menadah, tidak sekedar menadah. Kalau di penadahan kan hanya menadah gitu ya. Kalau di pencucian uang ada tindakan selanjutnya yaitu mengaburkan atau menyembunyikan. Jadi teman-teman unsur betul ya walaupun De Afdal tadi tidak menjelaskan sampai ke pembuktian karena nanti waktunya akan panjang, tapi ya berhubungan karena mau tidak mau bicara apa namanya tindak pidana pencucian uang semua unsur harus terpenuhi. Terpenuhinya itu ya harus terbukti gitu ya, unsur ini terbukti. Kalau nggak terbukti ya salah satu saja tidak terbukti ya tentu saja tidak bisa dinyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Waduh, mungkin sudah sore ya. Ibu boleh izin bertanya sedikit? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin bertanya, Ibu. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang saya. Sedikit yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kemudian mengenai tentang siapa yang kemudian yang berwenang untuk menyidik terpidana tindak pidana pencucian uang, karena dalam pasal 74 Undang-Undang PTPPU dikatakan bahwa penyidik TPPU tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asalnya. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasal 74 Undang-Undang PTPPU jika KPK dapat melakukan penyidikan, namun dalam Undang-Undang PTPPU tersebut tidaklah diatur jika KPK berwenang melakukan penuntutan TPPPU begitu, dan ditegaskan dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang KPK bahwasanya penuntut adalah penuntut yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah legal penuntutan yang dilakukan oleh KPK yang mana dasar hukum formalnya tidak ada. Oke. Langsung saya jawab, Ibu. Ya, silakan dijawab deh. Baik, begini. Tadi ada dua elemen yang ditanyakan, Bu. Pertama, ada dua variabel. Variabel pertama adalah penyidikan, yang kedua adalah penuntutan. Saya jelaskan dulu soal penyidikan. Pertama, kalau kita baca ketentuan pasal 74 Undang-Undang TPU, secara eksplisit verbis dinyatakan di batang tubuh bahwa yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang adalah yang berwenang untuk menyidik tindak pidana asal. Tuh. Kedua, penjelasan. Penjelasannya menyatakan bahwa yang berwenang menyidik yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6. Ya. Di sana adalah penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, penyidik KPK, penyidik penyidik DJBC, DJP, dan juga BNN. Tapi kemudian kebetulan waktu itu saya juga terlibat banyak hal ketika pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, baik putusan MK 74 2018 maupun putusan MK 15 2021. Kebetulan kita banyak meng-hire pihak-pihak termasuk yang PPNS melakukan pengujian itu kita juga yang hire. Nah, poinnya begini teman-teman. Memang penjelasan pasal 74 membatasi hanya 6 penyidik.
Tetapi melalui putusan MK nomor 15 tahun 2021, nanti dibaca ya, putusan MK nomor 15 tahun 2021. Sejak tanggal 29 Juni 2021, maka siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal dari pencucian uang secara ex officio berwenang menyidik TPPU. Ya, itu soal kewenangan penyidikan. Jadi mungkin pertanyaannya tadi, nah ini kan tidak ada penyidik-penyidik yang lain nih, hanya ada penyidik yang dikualifikasi di dalam penjelasan. Bagaimana itu? Itu sudah dibatalkan ketentuan penjelasan pasal 74 Undang-Undang TPPU melalui putusan MK 15 tahun 2021. Yang pertama. Yang kedua, penuntutan. Menarik. KPK tidak ada kewenangan penuntutan. Nanti baca putusan MK nomor 77 tahun 2014 pada rasio disidendi 3.22. Ya. Saya ulangi, putusan MK nomor 77 tahun 2014 rasio disidendi 3.22. Jadi memang KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan oleh Undang-Undang TPPU. Hadestad itu mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan itu harus ditentukan dulu baru bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada itu namanya onbevoegdheid kalau bahasa Belandanya, tidak berwenang. KPK tidak ada kewenangan untuk melakukan penuntutan di dalam pasal 76 Undang-Undang TPPU soal kewenangan penuntutan. Tidak ada. Memang tidak ada. Tapi kemudian di dalam putusan MK nomor 77 tahun 2014 pada rasio disidendi 3.22 kemudian dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya korupsi itu dibenarkan. Alasannya apa? Prinsip di dalam hukum acara pidana dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Sehingga karena KPK ada elemen elemen jaksa di dalamnya, sehingga secara otomatis KPK juga dianggap oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu bagian daripada institusi yang melaksanakan fungsi penuntutan. Meskipun kalau saya mau kritik itu tidak tepat, kenapa? Karena bertentangan dengan asas proporsionalitas dan asas proporsionalitas dan asas dominus litis. Karena semua penuntutan harus berujung pada jaksa agung, bukan pada pimpinan KPK. Itu kritik saya. Tapi secara legal apakah sah? Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita akui bersifat erga omnes, nggak bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Kayaknya ada beberapa juga kasus. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Andi Iciyanti. Ya, ada beberapa sebenarnya yang juga saya jadi ingat tadi yang ditanyakan itu kayaknya pernah jadi ininya debat ya. Isunya debat. Saya lupa lomba debat apa gitu ya. Ada yang bertanya tentang Tipikor dan TPPU. Ya, sebagai ini Kak Afdal ini juga dulu debat. Jadi nerangkannya juga mulai dari landasan filosofi sampai ke landasan yuridisnya. Jadi kalau jangan kaget gitu. Kok begitu ya alumni debat ya. Jadi sebutkan dulu landasan filosofisnya sampai masuk ke ini. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau disampaikan atau didiskusikan mengenai tindak pidana pencucian uang? Ya ini masih pengantar ya teman-teman. Sebenarnya tadi Ici benar ya, sebenarnya kalau mau ngikuti dari RPS, tindak pidana pencucian uang itu juga sampai pada ke acaranya. Ya karena ada beberapa yang berbeda ya, Kak Afdal ya. Ya tidak sepenuhnya KUHP begitu. Tapi karena waktu, Kak Afdal ini mau aja. Saya bilang, Bu materinya apa aja? Kalau saya sih maunya disampaikan semua ya. Mulai dari tadi 345 gitu kan, yang paling inti itu. Kemudian PPATK, ya bahkan kalau perlu karena bukunya bahas tentang perampasan aset ya sekalian begitu. Tapi kalau waktunya 100 menit nggak cukup. Iya, itu dia. Ada beberapa pertemuan Ibu untuk menuntaskannya. Ya. Kalau di RPS tiga kali pertemuan deh. Oh iya Bu. Ya, tiga kali. Jadi satu bahas tentang substansi, dua bahas prosedur, kemudian yang ketiga dan lain-lain gitu ya, yang berkaitan dengan. Ini pun sebenarnya saya belum bahas soal unsur pengetahuan sebenarnya Bu. Ya, itu juga. Oh ya, ini kan pencucian uang deliknya tidak maksudnya delik dolus ya, sekaligus culpa. Atau perlu saya terangkan mungkin sedikit Bu? Boleh. Sebelum menutup deh, kalau ada memang yang perlu disampaikan, kalau memang teman-teman mungkin belum ada yang mau diinikan, bisa
bisa disampaikan? Saya mungkin sampaikan saja ke ini Bu, ke soal pengetahuan tadi. Sebenarnya ada 3 pertanyaan. Saya coba simplifikasi saja materinya Bu. Pengetahuan. Jadi kalau kita bicara tentang pengetahuan, teman-teman sekalian, ada 3 pertanyaan fundamental sebenarnya perlu kita kupas tuntas. Pertama adalah apakah harus melulu mengetahui? Saya langsung saja ya. Jadi kalau kita rujuk di dalam UNTOC, tadi kan sejarahnya dibilang kayak gitu harus dirujuk pada 2 konvensi kriminalisasinya kan. Kalau kita rujuk ke dalam konvensi, itu menyatakan di artikel 6 paragraf 1 huruf A, itu tidak ada frasa suspected knowing atau patut menduga atau patut mengetahui. Tidak ada frasa itu. Adanya adalah knowing. Pertanyaannya adalah apakah selaras dengan ketentuan Undang-Undang TPPU yang semangatnya adalah menyelaraskan dengan FATF recommendation, yang rekomendasi 3 menyatakan harus diselaraskan dengan 2 konvensi ini. Nah, saya bilang tetap selaras. Kenapa selaras? Karena kita baca di artikel 6 paragraf 2 huruf F. Di sini dikatakan knowledge, intent, or purpose may be inferred from objective factual circumstances. Maknanya apa teman-teman? Kalau di atas itu ngomongin knowing itu adalah kata sifatnya. Di bawah ngomongin knowledge. Knowledge itu kata bendanya. Bendanya itu knowledge bisa sempurna, bisa tidak sempurna, begitulah. Sempurna namanya knowing, tidak sempurna namanya kalau dalam hukum pidana adalah patut menduga. Sederhananya begitu. Dan itu dikatakan harus didudukan pada keadaan faktual yang objektif. Apa keadaan faktual yang objektifnya? Tidak akan mungkin kita bisa pidana itu pelaku pasif atau pelaku yang tidak terlibat langsung dengan tindak pidana asal. Kalau kemudian tidak ada unsur patut menduga. Kenapa? Karena mereka akan berkelit. Saya tidak terlibat dengan tindak pidana asal, saya tidak tahu. Nah, itulah. Tapi apakah itu bagian dari knowledge? Itu bagian dari knowledge. Oke ya, simple. Kedua, mungkin Ibu Hijrah juga sering dengar istilah ini, pro parte dolus, pro parte culpa. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang sependapat dengan itu. Kenapa? Saya kutip dari Niebuhr dan Remling, yang dia mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah pemahaman yang keliru. Coba teman-teman lihat kembali, pasal 338, delik sengaja pembunuhan kan, dengan pasal 359, kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Sama-sama mati kan, tapi satu sengaja, satu lalai. Ancaman pidananya berapa? 1 15 tahun, 1 5 tahun. Artinya apa? Ancaman pidana lalai selalu lebih rendah daripada ancaman pidana sengaja. Ini dalam satu rumusan pasal, ada sengaja, ada lalai, tapi kemudian disamakan ancaman pidananya. Ah, itu karakter yang Remling dan Niebuhr tidak tepat. Maka kemudian saya perkenalkan yang dikatakan oleh Utrecht atas kritiknya terhadap pendapat Remling dan Niebuhr. Ada yang dimaksud dengan unverschilling hateful direct belangan van anderen. Yang dia sebut dengan kategori bijzondere schuld. Jadi kalau schuld yang kita pahami itu kan ada 2 ya. Dolus culpa. Dolus ada 3 bentuknya kalau secara ini apa offset als urban, offset als security dan ada offset dolus eventualis. Itu pun secara doktrinal ada 11 misalnya. Kalau yang lagi apa viral-viral ini kan membedakan antara dolus apa tuh? Dolus repentinus dengan dolus premeditatus ya kan. Itu semua macam-macam dolus. Ya kan? Ada juga culpa lata, culpa levi misalnya. Tapi kemudian dia bilang ada satu jenis kesalahan lain dibanding selain daripada offset dan culpa. Ini nanti bisa dicek deh. Di bukunya Utrecht itu saya sampaikan kutipannya kan. Ini juga ada di buku saya saya sampaikan. Unverschilling hateful direct belangan van anderen. Kelainan yang bertentangan dengan kepentingan hukum orang lain. Sehingga Utrecht secara tidak langsung mengatakan bentuk dari schuld itu ada 3, sengaja, lalai, kelainan yang bertentangan dengan kepentingan hukum orang lain. Nah, khusus untuk unverschilling hateful dari belangan van anderen ini teman-teman, dia bilang di dalamnya ada varian sengaja dan lalai yang dimasukkan ke dalam satu rumusan delik yang ancaman pidananya sama. Nah, sebenarnya sama saja dengan pro parte dolus, pro parte culpa. Cuma paradigmanya yang dibuat berbeda. Karena pro parte dolus, pro parte culpa seolah-olah dolus dan culpa ancaman pidananya sama. Sedangkan di sini tidak. Dolus culpa disatukan di dalam satu rumusan delik, ancaman pidananya disamakan. Dan dia berbeda dengan dolus, berbeda dengan culpa. Gitu kurang lebihnya lah. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana membedakan antara mengetahui dan patut menduga? Ini kan indikator paling penting sebenarnya kalau kita ngomongin unsur pengetahuan. Temuan saya kurang lebih seperti ini. Maaf. Ya, memang ini yang biasanya yang jadi apa namanya ya, antara patut menduga dengan mengetahui itu jadi apa ya namanya perdebatan ya. Kalau karena ini timbul perdebatan, saya belum clear, saya rasa kalau belum saya tuntaskan, makanya saya tuntaskan di dalam buku. Di dalam buku saya tuangkan apa yang pertama saya temukan dari pendapatnya John Kars soal mengerti. Kemudian
John Kers juga mengatakan ada kalanya pengetahuan itu sempurna, ada kalanya pengetahuan tidak sempurna. Tapi ada pengetahuan di dalam. Dalam keadaan bagaimana seseorang dikatakan pengetahuannya sempurna? Aku lama ini mengetahui. Pertama, kalau dia merupakan intellectual dader atau material dader dan tindak pidana asal. Omong kosong kalau dia adalah pelaku langsung atau intellectual dadernya, terus dia bilang saya tidak tahu. Itu merupakan hasil kejahatan. Kedua, dia bagian dari sindikat TPA. Ini sebenarnya lebih spesifik lagi adalah orang yang turut serta melakukan. Sindikat TPA otomatis dia itu adalah orang yang mengetahui secara sempurna itu merupakan hasil kejahatan. Yang ketiga adalah pengakuan, tapi pengakuan kan dibatasi oleh KUHP. Pengakuan dari terdakwa tidak kemudian bisa dijadikan sebagai bukti tunggal, harus didukung oleh bukti-bukti yang lain yang memang membenarkan pengakuan dari si terdakwa atau tersangka. Kemudian yang penting adalah patut menduga, patut diduga. Apa sih indikatornya? Ini saya kemudian temukan setelah memformasikan antara pendapatnya John Kers di atas dengan putusan Radvan Yasrisi Makassar tahun 1932. Ini yang kasus soal, ingat gak? Kayaknya Ibu Ijil juga sering memberikan contoh ini. Yang orang bawa kapal, yang armada kapal, membawa penumpang banyak, sedangkan kapalnya udah kapal tua, dan memang sedang kondisi tidak baik-baik saja, barang penuh, orang penuh, tenggelam di tengah jalan. Dia patut menduga bahwa ketika kapal ini dibiarkan berlabuh dengan jumlah penumpang yang banyak, overload, padahal kondisinya sudah tua, dan dia tetap lanjutkan. Nah, dari situ kemudian saya ternyata menemukan postulasi yang dibangun oleh majelis hakim. Apa itu indikatornya? Pertama, dia harus mengerti akibat buruk dari perbuatan yang dia lakukan. Yang kedua, ada momentum bagi dia untuk tidak melanjutkan, tapi dia lanjutkan. Saya kasih contoh, teman-teman. Pernah dulu ada kasus, mungkin Ibu Hija juga tahu banget ini, Melindadi, Ibu. Jadi kasus Melindadi ini, dia adalah seorang pegawai bank. Kemudian dia itu punya pacar, pacarnya namanya Andika Gumilang. Ya, dia buat rekening dari KTP palsu. Terus dia buatkan rekening, dia kasih ke pacarnya. Setelah jadi rekening itu dia kasih ke pacarnya namanya Andika Gumilang tadi, ya kan? Setelah jadi uang itu dia transfer dari rekeningnya si Melindadi ke rekeningnya si pacarnya berkali-kali. Pacarnya bukannya dia kembalikan, dia nikmati. Dia belikan perhiasan, dia belikan orang tuanya mobil, dia belikan orang tuanya rumah dan seterusnya. Dia nikmati. Dalam konteks itu kalau kita analisis dengan unsur ini, unsur patut diduga yang elemen-elemennya perlu ada, kurang lebih begini. Orang, dia kan lulusan S1 kalau nggak salah tuh Andika Gumilang. Orang kalau dia tahu, kalau dia punya atau menguasai rekening yang bukan miliknya, yang ada uang masuk ke dalam, apa yang pertama kali berada di dalam benak dia? Ini kan bukan nama saya. Kok saya nguasain, bahkan saya nikmati, itulah. Sehingga ada momentum bagi dia yang dia mengerti apa akibat buruk yang akan timbul ketika perbuatan itu dia lakukan. Menggunakan rekening yang bukan atas nama dirinya yang diberikan oleh pacarnya. Ada akibat buruknya. Dia mengerti kira-kira apa akibat buruk yang timbul. Karena dia menguasai dan menikmati rekening uang dari rekening yang bukan namanya. Yang kedua, ada momentum bagi dia sebenarnya untuk tidak melanjutkan perbuatan, tapi dia tetap lanjutkan. Ada momentum bagi dia untuk sebenarnya bisa dia kembalikan uang itu kepada Melindadi, bukannya dia kembalikan rekening dan uangnya, malah dia nikmati. Maka dalam konteks ini, dia patut menduga. Itu indikator yang dimunculkan setelah saya mencoba menggabungkan antara satu teori dengan teori lain, menjahit menjadi satu. Kurang lebih beginilah indikator kapan seseorang dikatakan mengetahui, kapan seseorang dikatakan patut menduga. Mungkin itu saja, Bu, soal unsur pengetahuan. Iya, betul deh, Abdul. Jadi yang kalau mengetahui kita sudah nggak berdebat ya, tapi yang dipatut menduganya itu karena misalnya seringkali misalnya yang kemarin-kemarin kayak artis yang terima ya terima transferan, terima hadiah, terima ini kan selalu menjawab bahwa apa namanya? Ya betul, tidak tahu. Jadi memang harus ada unsur objektif gitu ya, bahwa yang ini betul-betul tidak tahu gitu ya, dan ini yang seharusnya kita bilang inilah yang disebut patut diduga gitu ya, patut menduga bahwa itu adalah hasil kejahatan. Ya, aduh banyak sekali yang mau disampaikan di Abdal, tapi mungkin waktunya. Ya, saya terima kasih banyak karena Abdal sudah mau bergabung dalam mata kuliah ini, tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Teman-teman bisa kasih plus ya, walaupun di ruang Zoom-nya masing-masing. Sekali lagi terima kasih De Afdal sudah bergabung.
Ya, kami atas nama pimpinan departemen, ya khususnya Departemen Hukum Pidana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena DAFDAL Yenur sudah bersedia untuk memberikan berbagi informasi, pengetahuan buat teman-teman yang telah mengikuti mata kuliah ini. Saya terima kasih juga kepada teman-teman di kelas A, kelas B, dan kelas C yang sudah bergabung pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan di DAFDAL ini tadi membawa manfaat gitu ya buat teman-teman semua, menambah pengetahuan, informasi dan lain sebagainya. Kepada host saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi. Terima kasih DAFDAL. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu. Ya, jangan kapok-kapok ya kalau Ya, Ibu. kami dan departemen ya. Kalau Ibu Hijrah atau Ibu Aziza instruksi siap laksanakan. Ya, ini beliau sedang keluar kota ya, Bu Azizah maupun Bu Hairana, makanya saya bilang atas nama pimpinan. Sekali lagi terima kasih DAFDAL, terima kasih teman-teman. Ya, saya tutup perkuliahan tamu pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Pak. Saya izin Ibu, teman-teman. Ya, saya juga makasih ya DAFDAL. Ya, Kakak Alif atau Kakak Saum, terima kasih banyak. Ya, izin lift teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oh ya, peserta mata kuliah lain walaupun tipikor TPPU yang maksudnya tidak mengambil mata kuliah ini, saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.